Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Allah kembali mempertemukan kita di salah satu taman dari taman-taman surga. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan, dia berangkat dari rumahnya, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita ingat hadis Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka bersenang-senanglah kalian, nikmatilah, singgahlah kalian. Mendengar hal itu, para sahabat itu nampak dan baginda Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Ya Rasul, napa toh sejatosipun riyadul jannah niku? Dawuh baginda Rasulullah, "Halaqul dzikri", yaitu majelis-majelis pertemuan yang dimana di dalamnya mereka mengingat Allah, mereka menyebut nama Allah, mereka berzikir kepada Allah, mempelajari firman-firman Allah. Maka sudah tepat bila kita menyisihkan waktu kita di tengah kesibukan kita, di tengah hiruk-pikuknya kita dengan berbagai kesibukan kita, untuk sejenak singgah, untuk sejenak duduk di majelis ilmu. Ya memang dibilang sibuk, di kabeh sibuk. Wah, sibuk ragu waktu. Nggih sedaya kula lan panjenengan sedaya sing rawuh niki sejatosipun nggih sibuk. Tapi kita tahu prioritas, bahwa salah satu ikhtiar kita agar kita ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya dengan duduk seperti ini. Yarfa'illahu alladhina amanu
memiliki ilmu. Termasuk dikatakan sibuk ya sibuk, tapi kita ingin agar ibadah kita ini lebih berkualitas. Karena dalam beribadah butuh nopo ilmu. Maka mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya diparingi keistiqomahan kalian Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan teladan kanjeng kula lan panjenengan sedaya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang tema ketika usia kita sudah tidak muda lagi, dan kita posisinya saat ini sebagian masih di bawah 40, sebagian besar di atas 40. Artinya kalau sebagian besar di atas 40, maka status kita sudah tergolong orang-orang sepuh. Sebagian besar lebih sepuh, sing belakang sesepuh, sisi lagi sepuh. Hanya depan ini kita perlu merapati sepuh. Ya, ada yang sudah 40 naik, 60 naik, ada yang masih di bawah. Apapun itu, bagi yang di atas 40 harusnya lebih berbenah, harus lebih meningkatkan kualitas ibadah, termasuk kuantitas ibadah. Karena kita sampaikan negara niku lho Pak, nek awak dhewe nek rakyate wis umur swidak dilereni. Leres boten? Pensiun niku umur pinten? Nah, nyapa to kali negara dilereni ben fokus ibadah, orang mikir pegawaian. Dikon lereng fokus ibadah. Makanya yang sudah dipensiunkan negara fokus ibadah, ojo malah gawe pegawaian anyar, ngrumati ono sing rumah kudus nanti 30, iki malah gawe pegawaian anyar aneh. Tapi orang popo ibadah iso sari. Tetapi yang di bawah 40 jangan juga kemudian santai, wala wa umurku isih ajal itu, kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. La yastaqdimu nasaba, gak kena maju didik ayo mundur didik boten saged. Kelompok niku Pak kelapa niku sing jatuh orang kursi. Orang kursi itu sing isih rupon apa? Iku yo iso ceblok. Lah kita juga demikian. Jangan pernah merasa bahwa umurku isih 30 sampai jatai isih dawa ngalu mesti. Maka kita semua saat ini fokus berikhtiar untuk lebih taat kepada Allah. Gak apa-apa panjenengan isu tanggal gawe, tapi nih wayah sholat lereno, sholat isi. Nih wayah mantul maghrib nonton iki sempetno ngaji. Sampai sebuah ketika kita hadir duduk di majelis ilmu seperti ini, ayo Pak,
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kalau duduk dia pelajari firman-firman Allah di tempat yang mulia ini, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali Allah pasti turunkan ketenangan. Wis itu pasti ayat. Loh aku kok gak ayo Ustaz? Si ayo dilurus lagi hati. Aku seluruh tapi si orang kaya mungkin rogone ten mriki pikirane ten ya pasar cedek raya ke pasar teng omah. Ya rogone ten mriki pikirane ten dia. Ayo hadir semua, tenang insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ketika usia kita semakin hari semakin berkurang atau bertambah? Berkurang Pak. Karena kita itu innaka anta ayyamun ma'dudatun. Kalian itu hanyalah kumpulan-kumpulan hari. Berarti setiap hari itu kurang terus. Kalau jatah awak dewi itu dewinan kita sudah ngantos 70, berarti kurang. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, innaka anta ayyamun ma'dudatun. Kalian itu hanya kumpulan hari. Wis. Umur kita semakin berkurang, maka ada satu hal yang harus kita ingat. Apa itu? Jangan tunda kebaikan yang ingin kita lakukan. Jangan menunda kebaikan yang ingin kita lakukan. Ada ucapan yang indah yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Karena begini Pak, penyakitnya menungso itu salah sijine ucapan sik. Pernah sebutan sik kan? Ayo ngaji sik minggu ngarep isih ono dino isih ono waktu kan, ayo sedekah peh sik. Itu sering kita dengar sik diungkas kan, wis ada dulu sik tak wong ada dulu ngonek komat ya ngono sik tak wong komat waktu ini isak terus suwe. Subhanallah, ini penyakit. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu nanti dawuh, Imam Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan iya kawat taswif. Bu, jauhilah berkata nanti. Jadi dawuh Imam Hasan Al-Basri, ulamanya para tabi'in. Jauhi berkata nanti, fa innaka biyaumika walasta bil ghadi. Karena kamu adalah apa yang ada di hari ini, bukan esok hari. Fa in yakun ghadan lam faqista fil ghadi kama qista fil yaum. Ini nasihat Imam Hasan Al-Basri. Kita itu hari ini Pak, bukan besok. Besok bisa saja masih ada, tapi apa yo awak dhewe saged jamin kula lan panjenengan sedaya iki iso sampai besok. Nah, sinten sing bisa jamin Ustaz kula sesuk mesti sepak urip sinten? Enggak ada. Maka nasihatnya Imam Hasan Al-Basri apa? Fa innaka biyaumika walasta bil. Kamu itu hari ini, bukan esok hari, bukan. Sekarang ini kita, besok belum tentu.
Bisa saja besok itu masih ada, tapi kita belum tentu sampai besok hari. Dalam syariat Arab disebutkan wala tarji' amal al-yawm ila al-ghad la'alla ghadan ya'ti fa anta faqid. Jangan engkau tunda amal-amalmu hari ini hingga besok. La'alla ghadan ya'ti fa anta faqid. Seandainya besok itu ada, tiba, mungkin saja kau kehilangan. Kesempatan isi pun hilang, atau mungkin kita tidak sampai besok hari. Maka ini nasihat yang ini kula panjenengan sedaya ketika diajak ayo toh nang masjid sitasi sore. Lusa bisa saja ya la'alla ghadan ya'ti, besok bisa mungkin ada, tapi kamu apa bisa menjamin bahwa dirimu bisa sampai besok hari? Atau kamu bisa menjamin bahwa kesempatan ini besok masih terbuka untukmu? Maka ini sebuah nasihat yang luar biasa untuk kita yang banyak mungkin kita memiliki kebiasaan pangku biji mawon ya itu ya. Sampai anak-anak kita juga ketularan itu dan sholat tabu. Anak kita pernah gitu bentar, subhanallah. Makanya cukuplah nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iltanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkaramu sebelum 5 perkara. Apa itu? Syababaka qabla haramik. Mudamu sebelum tua. Sing nom-nom manfaat nom-nom sadurunge sepuh. Banyak orang sepuh itu pengen nyawa sing nom dulu ngaji sejek tau. Nah iki nek sepuh itu gak sendiri itu geger rasane. Boyo rodo. Ngoten boten. Niku kula dengan panjenengan. Banyak itu yang bisa nomor iso ini iso ngono. Makanya diingatkan sama Rasul, gunakan waktu mudamu sebelum tua. Banyak amal ketaatan yang bisa dilakukan secara optimal ketika masih muda dan kurang optimal ketika sudah senja. Saya tidak mengatakan tidak bisa, kurang. Contoh, nek podo-podo taati banget. Podo taati sholat tahajud yang sepuh itu lo buat suwi tadi harus benar. Ibaratnya kalau kita kena angin ngarep menggurih harus benar. Tapi hasilnya masya Allah luar biasa. Haji itu Pak, kalau masih muda itu masya Allah. Tapi kalau sudah sepuh kurang optimal, harus benar. Makanya yang masih muda gunakan masa mudanya sebaik mungkin. Kemudian dawuh Nabi wasihataka qabla saqami, gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang masih diparingi sehat, ayo dimanfaatkan. Ya, benar-benar dioptimalkan sehatnya sebelum datang sakit. Alhamdulillah hari ini kita gunakan nikmat sehat itu untuk rawuh di pengajian. Karena gini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang banyak manusia itu lalai, terperdaya. Mereka anggap ini bukan nikmat. Apa itu? Sehat
dan waktu luang. Sebagian manusia itu kayak disebut nikmat mesti mikirnya itu dunia, jabatan, tapi mereka lupa kalau sehat itu juga nikmat. Pun bahasa itu kita pernah sebutkan sak sugi koyo apa awak dhewe nek sakit boten saged menikmati kekayaan. Terus ya, pun masuk dunia nek kakak turun-turun, tapi nek wis kena sakit tidak bisa menikmati hartanya. Lah pernah kita sebutkan ono dunia oke butuh sate sak berubah iso, tapi nek wis kena penyakit darah tinggi diwehi apa? Wis nek kena diabetes kok masih sakit tuku beras sak selekane paringi beras putih gula ya mundur Bang. Dunia nekatan turun-turun, tapi belum tentu bisa menikmati. Makanya sehat itu nikmat, tapi nyampo nalikane sehat kok sering disio-sio. Boten tidak beribadah, ketika bisa karep urusan dunia. Subhanallah, ini manusia. Makanya diingatkan sama Nabi, gunakan sehatmu sebelum sakit. Ini nikmat yang luar biasa, ya, nikmat yang sangat luar biasa. Gunakan benar-benar dalam ketaatan kepada Allah. Terus Nabi juga menyebutkan walina papon bala fakri, gunakan kayamu sebelum datang fakirmu. Ini duit-dunia brono dimanfaatkan, digunakan babakan kesayangan sebelum datang fakirmu, kemiskinan. Gunakan nikmat harta itu adalah nikmat yang tidak diberikan oleh semua hamba, tidak diberikan oleh Allah kepada semua hamba. Tapi kita sebutkan harta yang banyak yang kita sebut nikmat, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktu diuji dunia sing katanya itu digunakan berbagai kesayangan konten. Miskin itu ujian, kaya ujian. Pilih budi, diuji kaya atau miskin? Nek diuji miskin, cepat kalau suatu nek diuji kaya, gede cukup. Tidak semua orang yang diuji kaya itu lolos. Nabi itu Nabi Dawud ma'rufah para alaihi, bukan kemiskinan sing tak khawatirkan kepada kalian, bukan. Wong bukti bilang miskin, ya dilebetnya bersuara keluarga Yasir miskin, udah dulunya lolos. Tapi yang Nabi khawatirkan itu dunia brodo, dunia yang dibuka lebar-lebar, banjur rawat dewi terperdaya. Ini yang Rasul khawatirkan. Makanya ketika Allah berikan kepada kita, ketika Allah titipkan kepada kita harta yang banyak, digunakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tercelak jangan sugih, tapi ini ujian dunia. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian yang berbalut nikmat itu namanya. Mampukah kita memanfaatkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ini berat, ya.
Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam hatta yus'alu, sampai ditanya pada mereka. Jadi kita akan berdiri tegak, tidak bergeser ke depan, ke kanan, kemari, sampai ditanyakan pada kita di hari kiamat nanti tentang apa? Satu, an-umrihi fi ma'afna, umurmu entek gawe apa? Ini yang pertama. Saya jawab ya, niki soalnya umure awak dhewe iki jeneng tak didamel napa to? Napa babagan dunya apa ibadah? Wah, kula ibadah Ustaz, iku sholat, alhamdulillah. Tapi lah wonten to meleh itu sing dipikir bukan wudu tapi ndak nyekel HP. Meleh HP, tangi itu nyekel HP, ate turu iku lho sing dicekel. Jadi kan masuk sendiri. Oh wow, masya Allah. Dia wonten tiang bahwa yang dicekel pertama HP, ate turu itu sing dicekel dia HP. Mari pikir sing dicekel HP. Ate sholat sing dicekel apa ya ngono. Subhanallah. Lho kula nek HP wonten Al-Qur'an Ustaz, kula maca Al-Qur'an masyaallah. Sae ini wonten. Nah tapi ini isu WA awal, WA sore, TikTok, iki ya. Dan ini ada ditanya an-umrihi fima afna, umurmu habis untuk apa? Termasuk wa amalihi, tentang dunia brodone awak dhewe. Nek masalah dunia sing ditangkepne kalih oleh kondi banjur mau gawe apa? Pun saya jawab ya. Makanya orang miskin itu enteng Pak, dunyane oleh kondi. Oh kerja, mau gawe apa? Damel dahan telas pun. Beda sih dunyane kuanta, oh ini suwi jawab. Makanya kan tadi kita katakan orang miskin masuk surga lebih karena itu faktor niwal enteng pendek pertanyaannya. Pertanggungjawaban itu ini damel dahar mau pas-pasan. Lah tapi yang diberikan harta yang berlimpah oleh Allah, kamu dapat dari mana? Maka pastikan Pak, pekerjaan kita itu halal. Dan kamu gunakan untuk apa? Kamu habiskan untuk apa harta? Kamu belanjakan untuk apa? Nah ini juga penting. Makanya belanjakan, gunakan harta kita dalam kebaikan, menafkahi keluarga, termasuk untuk nyekolahkan anak, mondoknya anak. Itu berarti digunakan dalam kebaikan, untuk sedekah dan lain sebagainya. Ini ditanyakan, makanya Nabi menyebutkan tadi wal ghina kaqal wa faqri, nek diparingi dunya brono niku gunakno sebaik-baiknya. Sebelum datang kefakiran niku sak duwe apa asli apa. Karena banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang yang punya harta. Iku nek wong soleh, nek tiyang iku takwa. Makanya dawuhnya Nabi Muhammad la sabilina liman taqwa. Ora apa panjenengan iku sugih pokok takwa. Tapi nek jenengan dunyane oke banjur boten taat marang Allah disamping
tidak mengapa. Kamu itu kaya, pokok siji takwa. Lihat, do masjid iso gede makro-makro ini lantaran tiang-tiang sing gak ada yang terus ada yang punya uang. Ya. Ada masjid yang begitu indah, ada pondok, ada pesantren dan lain sebagainya itu ya lantaran tiang-tiang sing purun sedekah dengan harta yang dititipkan oleh Allah. Makanya siyen iku nalikane sahabat-sahabat Muhajirin pindah ke Madinah. Begitu sampai Madinah, lihat perlakuan orang-orang Madinah yang luar biasa dalam menyambut orang-orang Mekah. Sing di omah siji diparu, sing di omah loro diparingi setunggal. Tegene sahabat iri Pak yang Muhajirin. Napa ucapan dhahaba ahlan dusur bil ujur. Ya Rasul, tiang-tiang Madinah sing gadah harta itu telah pergi dengan membawa pahala yang banyak loh. Iri Pak. Makanya yang diberikan oleh Allah titipan harta, gunakan hartamu dalam kebaikan sebelum datang masa kefakiran. Gak ada yang bisa menjamin sing saiki sugih setahun kas pangga sugih, gak ada. Wakil kal ayam mudawi muha bainan nas. Hari itu kadang Allah silih pergantikan pada kita. Silih berganti, enggak terus sudah. Kemudian dawai Nabi wafaroh qabla syughli, dan gunakan waktu luangmu sebelum sibukmu. Masya Allah. Disyukuri. Ada yang masih sibuk nyari kerja kesana kemarin belum kerja, syukuri sambil ikhtiar dari kerja. Alhamdulillah waktu isek roto longgar, berarti badan isek roto iso iso ngaji. Loh kadang Pak tiang sing diuber-uber pegawai, ya Allah pengen kaya tonggoku isu ngopi sore ngopi. Waya sholat yang masjid itu udah bahagia ini nyekel gelas kopi kaya orang ngobrol. Wonten sih makanya tetap disyukuri. Yang masih punya waktu luang syukuri. Ayo kita gunakan dalam kebaikan. Yang sibuk gunakan di sela-sela kesibukan tetap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun saestu pokoknya jenengan sibuk, kok jenengan duwe niat sing apik tenanan, Allah bakal paringi dalan. Sibuk tapi niat mesti diparingi dalan, Pak. Saestu. Tetapi bagi yang lebih longgar, wah ini kesempatan, gunakan sebaik-baiknya. Wah ngaji udah, wah sholat. Makanya tadi Pak, yang pensiun itu kan lebih longgar waktu saat ini. Ayo dimanfaatkan. Ya, ya alhamdulillah kita Indonesia ini pun saya termasuk rata-rata sisi masjid soalnya golongan sesepuh. Ya alhamdulillah berarti lapor saya untuk memanfaatkan usia sepuhnya untuk ibadah pun saya. Tapi simpang ya dijaga. Ben masjid itu ono sepuh berapa terus sih. Gak kuat sepuh sing buka lama yang sepuh sing ada sepuh ya. Tapi saya boleh saya ini ya. Masya Allah luar biasa. Kalau belum tentu yang muda ini nanti ketika sepuh bisa seperti panjenengan yang sepuh ini, belum tentu. Ini saya nonton ngarep nih. Belum tentu usia sejatinya juga bisa seperti panjenengan yang sepuh-sepuh tadi, belum tentu. Makanya yang muda minta kepada Allah keistiqomahan, yang sepuh juga terus minta kepada Allah keistiqomahan. Terus, gak ada jaminan, gak ada jaminan. Hatta yang duduk di depan ini belum tentu juga. Namanya doa yang terus kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah agar usia senja kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kata Nabi, wahayataka qabla mautik, dan gunakan kesempatan hidupmu itu sebelum datang kematian. Ustaz, aku sana lagi orang sugih, ya aku orang di waktu luang, ya waktu orang mati sehat, lagi sehat, masih Ustaz, ayo gunakan dalam kebaikan. Makanya kemarin kita sebutkan zikir bisa dilakukan dengan duduk, dengan rebahan, itu bisa. Makanya selagi masih hidup masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Selagi masih hidup masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Selama masih hidup artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Maka gunakan wahayataka qabla mautik, gunakan hidupmu sebelum datang kematian. Makanya tadi kita sebutkan nasihat Imam Hasan Al-Basri, iyyaka wa taswif, hindari mengatakan sih. Wah, sekuri kok santai lah, jangan mengucapkan itu. Ayo, selagi kita masih diberikan nikmat berupa hidup ini, kematian sebelum datang menghampiri kita, gunakan semaksimal mungkin. Karena berbuat baik itu tidak harus mengeluarkan modal. Berbuat baik itu nggak harus kita keluar jauh dari rumah kita. Bahkan di dalam rumah kita bisa berbuat baik. Selagi masih hidup, ayo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita masih hidup, ayo, apalagi usia sudah senja, tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini nasihat kami untuk diri kami pribadi. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, apalagi tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Tipu daya iblis kalau nggak bisa menjerumuskan kita pada perkara kesyirikan, kita akan dijatuhkan dalam perkara ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Atau nanti ujung-ujungnya, ya, tipu dayanya iblis adalah menjadikan kita sibuk dalam urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya. Sehingga apa? Ibadai malah kelalaian. Ngapunten, mancing itu asal apa boten? Asal boten? Asal Pak boleh. Tapi nek wayang mancing nek ada bali, sholat, wah tahu kita boleh loro ada itu repot. Harus gak apa-apa. Ya, hobimu atau hobi kita selama tidak bertentangan dengan syariat gak apa-apa secara hukum asal. Tapi ojo nanti babakan sing meniki menjadikan kita akhirnya ketinggalan sama ibadah. Nah ini malah repot. Ya, gue asal betul. Asal monggo tapi ojo nanti gue nanti lintas selatan wayang luhur ora ya sholat. Hampir Ustaz, wayang maghrib kecapean, wayang isya ketiduran, wayang subuh kebablasan, ada ini repot. Kalau memang gara-gara goes ini kita meninggalkan kewajiban-kewajiban ini, sejatinya kita orang yang merugi. Makanya dawuhipun baginda Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis ini diriwayatkan
tidak dinyatakan sahih. Tanda bagusnya keislaman seseorang itu nalikane saged meninggalkan babagan sing boten wonten manfaate. Nek ana manfaate ora apa-apa, pokok aja nglalekno ibadah. Mata nggih, apalagi dengan usia kita yang sudah tidak muda, ayo dipilih babagan-babagan sing bermanfaat. Karena tenaga umur nek semakin sepuh tenaga tambah nopo berkurang, nggak koyo zaman semua. Ayo dipilih mana yang bisa kita lakukan. Ojo nanti kepengen tenaga akhirnya sing wajib-wajib malah kelewatan, atau yang lebih utama malah kelewatan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. Surat apa? Ali Imran ayat kita waktu 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Loh, Allah memerintahkan kula lan panjenengan bersegera. Makanya nalikane Rasulullah lan para sahabat diajeni berangkat ke medan perang, wonten salah siji sahabat lenggah mangkur kula. Banjur tanglet kebaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in qutiltu fa aina ana ya Rasul?" Kalau saya terbunuh dalam peperangan nanti di mana tempat saya? Napa dawuhipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannah," tempatmu di surga. Saat itu pula kurma yang dipegang dibuang dan dia berangkat. Dan ini kuala diri Pak, tasik nak Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau berwayang ngaji sita tangan buku gari titik tangan penese diungkas. Tapi ini sahabat langsung Pak dibuang, langsung berangkat. Dia bersegera Pak, tidak menunda nanti besok lusa juga. Dan itu karakter mereka, bersegera dalam kebaikan. Karena sekali lagi kebaikan itu Pak, ketika Allah bukakan untuk kita dan tidak kita ambil, bisa jadi kebaikan itu akan diambil oleh orang lain. Ada kebaikan nih Pak, berita suatu kebaikan pada kita. Sampainya berita kebaikan pada kita itu bukan karena kebetulan, tapi itu atas izin Allah. Contoh, kan di masjid itu mau bangun, mau ngerapi, mungkin beritanya sampai ke kita ini. Info sampai ke kita itu bukan kebetulan Pak, tapi yang menggerakkan orang tersebut berbicara pada kita itu siapa? Allah. Ketika kita tidak ambil kesempatan ini, bisa saja kesempatan ini akan diambil oleh satu orang lain atau oleh orang-orang lain. Pernah sudah terjadi hal ini waktu kita mau masjid, ada satu orang dan kurang badan kami yang bisa ambil satu masjid saya cuma bisa ini. Akhirnya kesempatan untuk yang lain, oh maaf, kami sudah terpenuhi dari ambilan orang. Begitu pula di tempat-tempat yang lain. Jadi ketika ada peluang kebaikan di depan kita sampai ke kita, itu bukan kebetulan, tapi itu yang menggerakkan siapa? Oh, tergantung kita mau kita ambil atau tidak. Kalau tidak kita ambil, bisa saja peluang itu
besok sudah tidak ada untuk kita karena sudah diambil oleh orang lain, atau mungkin kita tidak sampai besok gitu. Makanya ketika ada peluang di depan kita, bersegeralah semampu kita. Apa yang bisa kita lakukan? Makanya kemarin waktu kurban Ustaz, wah ya kurban ini raisa kurban di kesempatan ini. Kalau nggak bisa kurban tenaga, bantu proses penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah berikan pahala. Gitu. Ambil kesempatannya, ambil peluangnya, bersegera, jangan ditunda. Nah, maka masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambillah setiap kesempatan yang ada di depan kita sesegera mungkin. Lakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Karena sekali lagi belum tentu kesempatan itu datang lagi, atau mungkin kesempatan itu datang tapi kondisi kita tidak mampu lagi. Ya. Dan masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah nasihat yang terakhir sebelum penutupan dari Ja'far bin Sulaiman. Beliau berkata bahwa beliau pernah mendengar Rabi'ah ketika menasihati Sufyan al-Thawri. Di antara nasihatnya, innama anta ayyamun ma'dudatun, sesungguhnya engkau hamba bulan hari. Engkau Sufyan hanya bulan hari. Fa'idha dhahaba yawmuka dhahaba ba'du, jika satu hari berlalu darimu, maka berlalu pula sebagian dari dirimu. Wa yushiku idha dhahaba ba'du an yadhhaba kull, bahkan hampir-hampir sebagian harimu berlalu. Wa anta mata ta'lamu fa'fa'al, lalu hilanglah seluruh dirimu, lalu engkau wafat, lalu engkau meninggal. Fa'amal, maka beramallah. Tambah hari umur kita semakin berkurang. Fa'amal, beramallah. Kamu kan tahu kalau umurmu semakin berkurang, ini awal dari tidak tambah amalin dan terus ya Allah, apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berbuat baik, harus mudik. Tapi apa yang mampu kita lakukan, ayo istiqomahkan. Seksakan ngaos, ngaji, hadir, ayo diistiqomahkan. Yang sudah sholat 5 waktu, ayo diistiqomahkan. Ya, yang bisa ajak-ajak, ayo diajak-ajak temannya yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan itu istiqomahan kepada kita semuanya, dan mari kita bersegera dalam melakukan amal soleh, jangan ditunda-tunda. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan ini sekaligus nasihat buat kami pribadi dan bapak ibu semuanya. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Allah berikan keistiqomahan kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah berikan kesehatan dan keberkahan umur pada kita semuanya. Dan sebagaimana malam hari ini kita berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah ini, kelak kita mudah-mudahan dikumpulkan di surga Firdaus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum